Kurban secara bahasa berarti amalan yang dilakukan untuk menambah kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kalau saat Idul Adha ada yang berkorban, tapi setelah kurban dia tidak menjadi lebih dekat dengan Allah, ada yang salah di kurbannya itu. Ada yang salah. Gak peduli walaupun kurban Anda 1 ton, 1,1 ton misalnya, kurban. Tapi dengan berkorban itu Anda makin jauh dari Allah, sholatnya susah, baca Quran sulit. Itu ada yang salah dengan korban Anda, itu bukan korban. Makanya kalau Anda ingin mendekati Allah, cari amalan yang lain yang lebih. Ya. Orang malam tidur, Anda bangun. Orang siang makan, Anda puasa. Orang baca Quran 10 ayat, Anda 100 ayat. Masya Allah. Di Quran surah ke-22, ayat 37. Ya, nanti ada ayat di situ. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya, Allah tidak butuh dengan dagingnya, tidak akan sampai kepadanya darahnya pula, tidak, tapi yang akan sampai kepada Allah itu kesungguhan, takwanya. Kaidah Anda ketika Anda ingin mendekati Allah dengan amal saleh, ingin berkorban, maka selalu mencari yang terbaik. Jelas di sini? Jadi dari kaidah yang pertama ini nanti baru turun urutan-urutan fikih. Ya, kalau diturunkan nanti misalnya ke hewan ternak, nanti ada ketentuan-ketentuan. Tidak boleh berkorban dengan hewan yang terlampau kurus, tidak boleh yang ada cacatnya, tidak boleh yang salah satu buta awar matanya. Itu ketentuan asalnya dari sini. Quran surah ke-37 ayat 102 sampai dengan ayat 109 ya. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya. Ada ayatnya? Maka tatkala Ismail telah sampai pada usia yang sudah cukup, baik cukup balik. Ada ayatnya? Baik, qala inni ara fil ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madza tara. Ini yang paling menarik. Ketika ayah punya persoalan pun, itu Masya Allah. Nabi Ibrahim itu kan Nabi, Rasul. Mimpinya itu wahyu. Mudah bagi beliau untuk langsung mengatakan pada anaknya, "Nak, siap-siap. Kemana ya? Kurban, ada perintah di wahyu." Ya kan? Mudah. Tapi apa yang dilakukan? Beliau minta pandangannya. Lihat kalimatnya, di situ disebutkan anak ini sudah mulai dewasa. Ini petunjuk dari Quran. Bila nanti anak-anak sudah mulai mencapai masa kedewasaannya, maka cara bergaul dengan dia jadikan sebagai teman. Karena nalarnya sudah matang. Maka dimulai di sini bukan dengan perintah, tapi memulai dengan memberikan hikmah. Papa, tadi lihat di mimpi, kan, bahwa Papa sembelih kamu. Ya. Apa pendapatmu? Fanzur madza tara. Yang mengejutkan kata anaknya, lihat kalimatnya. Ya abatif al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Pak, cepat kerjakan sekarang. Sekarang, tif'al itu kerjakan sekarang, jangan tunda. Insyaallah engkau dapati saya termasuk bagian orang sabar. Demi Allah saya katakan, kalau anak ini tidak dididik dengan baik oleh kedua orang tuanya, tidak mungkin bisa berkata seperti itu. Tak mungkin. Dan Anda harus tahu, Ibrahim itu orang sibuk, Pak. Sibuk luar biasa. Bahkan ketika dilahirkan, itu kan lahirnya di Kan'an Ismail ini. Ya, lahirnya di Palestina itu. Ya, setelah itu diperintahkan oleh Al-Quran, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, dirangkum di Quran surah ke-37 itu, surah 14 itu ayat 37, untuk dibawa pergi ke Mekah. Apa yang terjadi? Ini anak ditinggalkan dengan ibu anaknya di Mekah yang disebutkan di Quran ghairi dzi zar'in, ya, yang tidak ada tumbuhan di situ. Hati-hati, biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di satu lembah yang tidak ada tumbuhan. Anda bisa kebayang nggak, bapak di Palestina, anak di Mekah, jarak Palestina ke Mekah itu kalau sekarang misalnya pakai bis itu kurang lebih sehari 2 malam. Di balik kesibukannya sebagai seorang rasul dan nabi, masih meluangkan waktu untuk nengok anaknya, Pak. Dicek itu. Dia disusui, siapa yang nyusuinya? Main dengan siapa? Bagaimana keadaannya? Masya Allah. Makanya disebut dengan Ibrahim. Kalau bahasa Aramaik itu dari kata Ibrahim yang penyeberang, suka nyebrang, melihat-lihat, ya, berdakwah, melihat-lihat kondisi anak. Dalam bahasa Arab ada meriwayatkan dari Abun Rahim, bapak yang sangat perhatian, penyayang. Ada nabi, rasul, dekat dengan Allah, disebut Khalilullah, sangat dekat dengan Allah. Sibuk luar biasa, masih sempat meluangkan waktu untuk melihat perkembangan anaknya. Ada orang bukan nabi, bukan rasul, sesibuk apa sih sampai nggak pernah lihat anaknya? Berangkat gelap, pulang lagi gelap, gitu kan? Dan feedbacknya apa dari situ? Ketika anak diberikan perhatian, anak bisa membantu bapaknya. Coba cek, ketika Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk meninggikan bangunan Ka'bah, Al-Baqarah 127, posisi paling kiri sebelah atas, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Ketika kami mintakan kepada Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah, tinggikan lagi. Maka boleh beliau bergerak. Ya. Langkah pertama untuk melakukan sesuatu disebut dengan maqam.
Kalau ini Ka'bah beliau langkahkan nggak ada makam. Sampai sekarang disebut dengan makam Ibrahim. Tiba-tiba wa Ismail, dari sisi yang lain anaknya ini, yang tadi Ismail, datang bawa batu, Pak. Ingin bantu. Batu dalam bahasa Arab disebut dengan hajar. Kalau disusun-susun jadi satu bagian disebut dengan hijr. Kalau menjadi satu ruangan disebut dengan hujrah. Jamaahnya disebut dengan hujurat. Quran surah Al-Hujurat surah 49, kamar-kamar, ruangan. Lalu dia susun-susun itu sisi yang lain. Ya. Maka sampai sekarang dikenal dengan Hijr Ismail. Ya. Nah, sekarang kenapa diakhirkan kalimatnya? Padahal bisa Quran mengatakan misal wa idz yarfa'u Ibrahimu wa Ismailul qawaid. Kenapa Ismail diakhirkan di sini? Ini untuk menunjukkan kalau ilmu dalam bahasa Arab untuk menunjukkan bahwa pekerjaan yang pertama tidak sebanding dengan yang kedua. Ini cuma bantu aja. Ya. Jadi bantu, bapaknya yang punya tugas. Cuma ketika anaknya melihat bapaknya punya tugas, dia tergerak, kayak saya lagi lelah nih, saya harus bantu. Bantu. Jadi perhatian orang tua kepada anak, kalau direspon dengan baik, anak akan coba merasakan itu. Itu poinnya. Tapi dengan singkat, saat akan disembelih itu, ya tiba-tiba terjadi itu setelah diikat dan sebagainya, ketika akan disembelih dilakukan, maka qad shaddaqta ru'ya. Kamu telah benarkan mimpi itu. Ya, benar itu. Lalu di ayat 107-nya, ya, fanadainahu bidzibhin 'azim. Maka kami ganti Ismail itu dengan yang lain, sembelihan yang sangat besar. Hewan yang lain, ya, yang menggantikan Ismail alaihissalam sebagai bagian dari korbannya. Pelan-pelan. Masih ingat tadi anak Adam berkorban dengan apa yang diterima? Hewan kan? Ismail pun kemudian ketika akan disembelih, syariat korbannya di situ kan bukan ingin menyembelihnya, korbannya ingin mendekatkan dirinya dengan Allah kan? Makanya bahasa wahyunya qad shaddaqta ru'ya, kamu telah membenarkan itu petunjuk. Ya, maksud membenarkan petunjuk itu kamu sudah semakin dekat nih. Ya, dekat dengan Allah. Jadi ketika diperintahkan, lakukan. Perintahkan, lakukan. Di perintah Allah itu yang dimaksud ayat ini, kalau Bapak Ibu ingin dekat dengan Allah, kalau diperintahkan apapun, kalaupun belum paham maksudnya, kerjain aja. Jangan banyak tanya, kerjakan aja. Karena nggak mungkin Allah menginginkan yang buruk untuk kita. Makanya disebut iman. Iman itu yakin pada apa yang barangkali belum bisa dirasakan. Kalau sudah yakin pada apa yang terasa, itu ilmu namanya. Ini spidol, kelihatan. Yakin ini spidol. Ini spidol? Keterlaluan kalau ada orang bilang ini handphone. Ini spidol karena kelihatan, itu ilmu namanya. Tapi kalau Anda nggak melihat sesuatu, yakin juga, itu iman namanya. Jelas ya? Nah, ini kalau Anda ingin lebih dekat dengan Allah, maka lakukan segala petunjuk yang Allah titipkan sekalipun barangkali kita belum memahaminya. Maka ada kalimat qad shaddaqta ru'ya. Kamu telah membenarkan itu. Ya, mimpi itu, wahyu itu. Semakin dekatlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kalimat qad shaddaqta ru'ya. Kamu telah membenarkan itu. Ya, mimpi itu, wahyu itu. Semakin dekatlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari sinilah kemudian syariat korban yang setahun sekali itu berlangsung dan disyariatkan dalam bentuk hewan. Dari kisah-kisah yang berlanjut ini sampai ke masa Nabi Muhammad SAW. Jelas sampai sini? Pelan-pelan. Jadi kita ambil esensinya dulu bahwa yang dimaksud dengan korban itu, ya, pelan-pelan, yang dimaksud dengan korban itu adalah ibadah yang ditujukan untuk mendekatkan diri seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, korban bisa bermanfaat mengikis kesulitan-kesulitan, bisa bermanfaat untuk mengikis kesulitan-kesulitan yang dirasakan dalam menjalani kehidupan. Korban bermanfaat dalam mengikis kesulitan-kesulitan yang dirasakan dalam menjalani kehidupan. Jadi kalau Anda sedang sulit macam-macam, lakukan korban,